Kabar gembira datang dari dunia investasi Indonesia. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, Indonesia berhasil mengantongi investasi untuk proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether dengan nilai 33 triliun rupiah. Proyek yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim itu didukung penuh oleh investor asal Amerika Serikat, Air Product and Chemical Inc. atau APCI. Air Product tak menjalankan proyek ini sendiri. Perusahaan lain yang terlibat yakni Bukit Asam dan Pertamina. Nantinya proyek akan dikerjakan selama 30 bulan. Kelak proyek gasifikasi batubara ini akan menghasilkan 12.300 lapangan kerja. Rinciannya sebanyak 12 ribuan lapangan kerja akan dilakukan di hilir Pertamina dan 3.000 lainnya di sektor hulu. Bahlil menyebut investasi ini sepenuhnya dilakukan oleh Amerika Serikat, sekaligus menjadi yang terbesar kedua setelah Freeport. Proyek ini pun dinilai begitu penting oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo menyatakan, selama ini Indonesia ketergantungan impor liquefied petroleum gas atau LPG yang mencapai 80 triliun rupiah. Padahal Indonesia memiliki bahan bakunya, yakni batubara yang bisa diubah menjadi DME. Produk bernilai tambah dari batubara itu dapat menjadi bahan bakar pengganti LPG. Meningkatnya kasus COVID-19 akibat varian Omikron di Indonesia kian nyata. Pada 22 Januari 2022, pertambahan kasus positif telah menembus angka 3.000-an dalam sehari. DKI Jakarta memimpin penambahan kasus positif COVID-19 secara nasional. Hal ini pun menjadi mimpi buruk bagi dunia usaha, salah satunya bisnis pusat perbelanjaan. Pasalnya pengunjung yang ingin masuk ke mal pun semakin diperketat. Pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memetakan pengunjung. Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budi Harjo Idwansa mengungkapkan, banyaknya tenan atau penyewa menutup gerai disebabkan ekosistem ekonomi di mal itu sudah tidak lagi bergairah. Sehingga saat mobilitas manusia di mal sepi, maka penyewa akan sulit bertahan. Di sisi lain, untuk yang sudah bangkrut, akan kesulitan bangkit kembali. Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia, Alphonsus Wijaya menilai banyaknya karyawan yang melakukan work from home turut mempengaruhi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Dalam riset Colliers Indonesia, tingkat okupansi ruang mal yang disewa peritel anjlok 9% pada 2021. Jika dibandingkan sebelum pandemi pada 2019 lalu untuk wilayah pusat bisnis DKI Jakarta. Sementara jika dibandingkan pada 2020 lalu, keterisian mal turun 5% pada 2021, sehingga okupansi saat ini bertengger pada tingkat 70%. Bank Indonesia mencatat likuiditas nasional atau uang beredar dalam arti luas M2 mencapai 7.867,1 triliun rupiah pada Desember 2021. Jumlah itu tumbuh 13,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Departemen Komunikasi, Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Erwin Haryono menjelaskan, pertumbuhan uang beredar itu lebih cepat jika dibandingkan dengan November 2021 yang hanya 11% secara tahunan. Peningkatan tersebut didorong oleh akselerasi uang beredar dalam arti sempit M1 mencapai 17,9% secara tahunan dan uang kuasi 9,3% secara tahunan. Meningkatnya pertumbuhan M2 disebabkan oleh ekspansi keuangan pemerintah dan penyaluran kredit. Tercatat penyaluran kredit tumbuh 4,9% pada Desember 2021 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 0,9%. Awan mendung dunia kripto masih belum mau pergi. Harga aset kripto sejak awal 2022 hingga akhir pekan lalu sudah terkoreksi cukup parah. Setidaknya harga kripto ambrol nyaris 30% hanya dalam waktu 3 pekan. Untuk aset Bitcoin, anjlok nyaris 50%. Bitcoin pernah hampir menyentuh level $70.000 Amerika per Bitcoin. Namun kurang dari 2 bulan, kini harganya terkoreksi ke bawah level $35.000 Amerika Serikat. Mata uang kripto raksasa lainnya turut terkoreksi
Dalam sepekan terakhir, Ethereum ambles 27%, Binance Coin drop 26%, hingga Solana terkoreksi 35%. Salah satu yang membuat laju aset kripto makin lesu lantaran adanya isu pengetatan moneter yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Khusus untuk Bitcoin, sentimen negatif tambahan yang menyebabkan harganya terus melemah lantaran greenback yang kinerjanya terus menguat pada pekan lalu. Lantaran harga saham Amazon terus merosot, sang pendiri Amazon, Jeff Bezos, harus menyerahkan kursi orang terkaya kedua kepada Bernard Arnault, bos Louis Vuitton. Karena harga saham Amazon yang terus merosot, Jeff Bezos kehilangan kekayaan sebanyak 19 miliar dolar Amerika atau setara 278,85 triliun rupiah. Sementara itu, konglomerat pemilik merek barang mewah LVMH, Moet Hennessy, Louis Vuitton, Bernard Arnault menjadi satu-satunya miliarder yang kekayaannya tidak turun. Nilai saham perusahaannya naik sedikit selama sepekan terakhir dan menambahkan pundi-pundi kekayaannya hingga 4,5 miliar dolar Amerika atau 64,35 triliun rupiah. Sementara posisi pertama masih diduduki oleh Elon Musk dengan kekayaan mencapai 244,2 miliar dolar Amerika, meski saham Tesla juga belakangan juga melemah. Posisi kedua ditempati Bernard Arnault dan keluarga dengan kekayaan 190,7 miliar dolar Amerika. Sedangkan posisi ketiga kini ditempati Jeff Bezos dan kemudian disusul oleh Bill Gates.